Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik dan sehat ya. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Taati protokol kesehatan, gunakan masker ketika keluar, cuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kita sekarang akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu tematik kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu 1. Dengan mengamati, siswa mampu memahami berbagai bentuk sumber energi dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman menggunakan listrik dengan sistematis. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Salah satu contoh energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaan yang aman? Di sini kita lihat ada beberapa anak yang sedang bermain di dekat jaringan listrik. Ketika layang-layang tersangkut pada kabel, listrik itu sangat berbahaya karena akan mengakibatkan anak-anak tersetrum. Coba amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Apa pendapatmu tentang hal tersebut? Pendapatku tentang hal tersebut yaitu sebaiknya jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya dan mengakibatkan anak-anak tersetrum. Listrik bertemu dengan air itu sangat berbahaya. Amatilah gambar berikut. Di rumah kita banyak sekali ruangan yang rawan akan hal tersebut. Misalnya, yang pertama, kamar mandi. Di kamar mandi ada listrik dan air. Keterangan dari gambar yang pertama, biasanya pada kamar mandi dibutuhkan listrik, seperti untuk penerangan, peralatan pengering tangan. Pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Yang kedua, peralatan listrik yang ada di kebun seperti alat penyiraman yang menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, berhati-hatilah, jangan tangan itu basah. Yang ketiga, peralatan listrik yang ada di kamar tidur, di antaranya lampu, penerangan, dan televisi. Cara menyalakan televisi harus dilakukan dengan benar. Dan setelah selesai menonton televisi harus dimatikan. Yang keempat, peralatan yang ada di ruang keluarga antara lain lampu, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Gunakan alat tersebut dengan hati-hati. Misalnya, ketika ingin menyalakan lampu, gunakan alas kaki agar tidak berbahaya. Yang terakhir atau yang kelima, peralatan yang ada di dapur sangat banyak di antaranya.
rice cooker, blender, magic jar, dan lain-lain. Gunakanlah alat tersebut dengan bantuan orang tua kita agar aman dan tidak berbahaya. Bu Nisa akan membacakan bacaan yang berjudul "Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air?" Perhatikan ya. Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Tugas pertama, berdasarkan bacaan tadi, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik di buku tugasmu. Tugas kalian hari ini, kerjakanlah di buku tugas kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cermat. Yang pertama, mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik? Yang kedua, tuliskan cara pemakaian energi listrik yang aman. Yang ketiga, apa akibat dari perilaku penggunaan energi listrik? Seperti pada gambar yang keempat, mengapa kita harus menjauhkan barang elektronik dari air? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita sudah mempelajari dengan berbagai bentuk sumber energi. Apa itu sumber energi dan apa saja bentuk-bentuknya? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik kecil atau besar. Bentuk-bentuk sumber energi itu ada energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi magnet, energi listrik, energi kimia, dan energi gerak. Selain bentuk sumber energi, kita juga telah mempelajari tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Demikian materi yang dapat Bu Nisa sampaikan. Semoga informasi dan pengetahuan yang Bu Nisa sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Subscribe apabila belum. Tekan gambar jempol ke atas apabila menyukai video ini. Share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Apabila dalam penyampaian materi ada kata yang kurang berkenan, Bu Nisa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.